Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar perlindungan pinjaman pribadi. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Norman Tetelepta, Head of Credit Life and Business Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Langsung saja Pak, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan pinjaman pribadi ini? Ya, jadi kalau saya sebagai nasabah bank, ya saya mengambil pinjaman ke bank tanpa agunan atau tanpa jaminan, maka itu dikatakan sebagai pinjaman pribadi atau yang biasa kita sebut namanya kredit tanpa agunan, KTA. Nah, perlindungan yang kami berikan adalah perlindungan untuk melindungi pinjaman tadi. Walaupun hanya 50 juta atau walaupun hanya 100 juta misalnya atau hanya 10 juta, tapi itu tetap pinjaman yang harus dilindungi. Makanya kami mengeluarkan produk yang namanya perlindungan asuransi jiwa untuk pinjaman pribadi tadi. Oke, tapi manfaat lebih jauhnya apa Pak? Ya. Apakah apa saja yang bisa di-cover? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa berikan sebagai benefit untuk produk ini. Yang pertama adalah meninggal dunia. Kalau sampai nasabah itu meninggal dunia, maka pinjaman itu akan dilunasi oleh perusahaan asuransi ke bank. Ya, jadi bank sebagai beneficiary atau penerima manfaat dari produk ini. Jadi ahli waris tidak harus membayar lagi? Tidak harus membayar lagi, selesai. Atau misalnya kita perluas lagi benefitnya. Benefitnya, manfaatnya adalah kita tambah dengan yang namanya cacat tetap total misalnya. Ya. Nah, kalau sampai nasabah itu dinyatakan cacat, maka bisa dilindungi oleh kami dan kami juga akan membayar lunas pinjaman tadi. Jadi misalnya contoh, dia mengambil pinjaman 50 juta. Baru berjalan 2 bulan atau 10 bulan atau 1 tahun meninggal dunia. Ya. Maka sisa pinjaman itu kami akan tutupi di bank sehingga keluarga tidak terbebani. Nah, itu dia. Nah, bedanya dengan jika yang menerima KTA itu sudah memiliki asuransi jiwa pribadi. Iya. Lalu manfaatnya apa dengan mengambil asuransi perlindungan pinjaman itu pribadi pertanyaan ini? bagus sekali. Karena banyak orang yang sering mengatakan, saya sudah punya kok Pak, ngapain lagi saya harus tambah. Nah, yang jelas saya mesti sampaikan bahwa produk yang dibuat untuk perlindungan asuransi pinjaman pribadi tadi khusus untuk itu. Jadi tidak mengganggu dari manfaat yang diterima kalau nasabah itu memiliki produk asuransi yang lain. Misalnya dia punya unit link, dia punya traditional produk yang lain, itu tidak akan mengganggu. Tapi kalau yang terkait dengan pinjaman tadi, itu khusus untuk menutupi pinjaman dia. Dan preminya pun tidak mahal. Tidak mahal itu seberapa? Tidak mahal. Jadi biasanya premi itu hanya dibayar 1 kali selama masa pinjamannya. Jadi contoh dia mengambil pinjaman 3 tahun. Ya. Mengambil jumlah uang pertahuan sebesar 50 juta misalnya. Nah, preminya itu hanya dihitung dari persentase atau biasanya hitungannya per 1000. Jadi contoh misalnya 5 per 1000. 5 per 1000 berarti 50 juta kali 5 per 1000. Atau sekitar berapa tuh? 250.000. Untuk 3 tahun. Ya. Untuk 3 tahun. Jadi dan dibayar sekali di muka? Dibayar 1 kali di muka. Ya, jadi tidak ada bayar-bayar lagi. Ya, atau kalau misalnya pinjamannya pun hanya kecil misalnya, ya tergantung juga. Jadi biasanya bank dengan perusahaan asuransi bekerja sama dan perusahaan asuransi menghitung kira-kira dengan bisnis sebesar ini berapa premi yang kita akan tetapkan kepada bank tersebut. Oke, kalau begitu mereka bisa mendapatkan perlindungan asuransi pinjaman pribadi ini dari mana ya Pak Norman? Apakah otomatis jika misalnya seperti tadi contoh Pak Norman mengambil KTA kemudian otomatis kita akan mendapat asuransinya atau bagaimana? Memang kalau KTA ini biasanya pemasarannya tidak secara otomatis, tapi bisa juga dibuat secara otomatis. Artinya gini, nasabah bisa diberikan hak pilih, mau mengambil atau tidak terserah. Atau biasanya kalau bank yang merasa bahwa ini sangat penting bagi nasabahnya, dia menjalankan itu secara mandatori. Artinya contoh misalnya kalau nasabah bank itu mengatakan oh harus, maka waktu nasabah diberikan pinjaman sudah termasuk di dalamnya perlindungan asuransi tadi. Jadi sudah satu paket, itu bisa dibuat. Atau tadi saya katakan nasabah boleh milih, oh saya tidak perlu, saya tidak mau. Dia boleh menolak juga kalau dia tidak mau. Oke, tapi meskipun biasanya pinjamannya sudah cukup memberatkan, tidak ada salahnya mengambil asuransi perlindungan ini ya Pak ya? Sangat perlu. Iya. Baik, Pak Norman terima kasih banyak Pak atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh